Assalamualaikum siswa kelas 6. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 3, muatan pelajaran IPA KD 3.4 dan 4.4. Materi yang akan kita pelajari adalah rangkaian listrik. Ayo kita mulai anak-anak. Komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Coba kalian perhatikan peralatan elektronik yang Ibu tampilkan di sini. Ada televisi, ada kipas angin, ada mesin cuci, ada lemari es, dan ada setrika. Apa persamaan dari kelima alat elektronik ini? Ya, betul. Peralatan elektronik dapat menyala jika ada arus listrik dan rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu tersusun atas komponen-komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, saklar, dan alat listrik. Sumber listrik adalah benda yang bisa menimbulkan arus listrik. Contoh sumber listrik adalah baterai, dinamo, aki atau akumulator, dan generator. Sedangkan konduktor listrik adalah bahan-bahan yang bisa menghantarkan arus listrik, misalnya kabel listrik. Saklar adalah alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Nah, sekarang anak-anak coba kalian perhatikan sumber listrik berikut. Ini adalah baterai, ini dinamo, ini aki, dan ini adalah generator. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan komponen listrik yang lain ya. Ini ada kabel listrik, lalu saklar, dan ada alat listrik. Kita menuju ke materi berikutnya, yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah komponen-komponen yang terdiri atas sumber listrik, konduktor listrik, saklar, dan alat listrik yang saling dihubungkan sehingga memiliki fungsi tertentu. Sekarang coba kalian perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Ini adalah baterai. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Ini adalah saklar. Saklar adalah alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Ini adalah lampu. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan ini adalah kabel listrik. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu bertemu dengan yang lainnya. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berdampingan. Anak-anak, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Kalian perhatikan di sini. Ini baterai sebagai sumber listrik, lalu ada saklar, lalu ada lampu 1 dan lampu 2. Ini dipasangnya secara berurutan. Juga tidak ada percabangan di sini, ya. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena arus listrik terputus. Ini kita sebut lampu 1, ini lampu 2. Jika lampu 1 padam, maka di sini arus listriknya terputus, otomatis lampu 2 juga ikut padam, ya. Sebaliknya, jika lampu 2 yang padam, ya, arus listriknya juga terputus di sini, maka lampu 1 juga ikut padam.
Rangkaian seri biasanya digunakan pada senter dan lampu hias. Kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berdampingan dan memiliki cabang. Kalian perhatikan ini ya. Ini adalah baterainya sebagai sumber listriknya. Lalu ini adalah cabang yang pertama dan ini adalah cabang yang kedua. Cabang pertama berdampingan dengan cabang kedua. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Jadi jika lampu-lampu ini lampu 1, lampu 2, lampu 3 di cabang 1 ini misalnya padam semua ya, maka lampu 4 dan lampu 5 tetap bisa menyala karena cabangnya lain. Jadi di sini arus listriknya berjalan ke sini ya, kembali ke sini ya. Sebaliknya, jika lampu 4 dan lampu 5 padam, maka lampu 1, lampu 2 dan lampu 3 tetap bisa menyala. Nah, jalannya dari sini ke sini, arus listriknya lalu ke sini. Jadi tetap bisa menyala ya. Nah, karena sifatnya yang demikian tadi ya, maka biasanya rangkaian listrik di rumah-rumah dan lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian paralel agar lampu bisa dinyalakan dan dimatikan secara bergantian. Nah, anak-anak kira-kira sudah paham ya? Jadi tadi sudah Ibu jelaskan tentang komponen-komponen dalam rangkaian listrik, lalu juga rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, serta juga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jika suka dan bermanfaat, mohon tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih anak-anak.